Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman onlineku, kenalin nama saya Hara Darmi. Saya dari Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis, Stambuk 2018. Di sini tugas kami untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen perubahan tentang kebangkrutan yang terjadi pada perusahaan BlackBerry. Nah guys, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Halo semua, perkenalkan nama saya Ai Febriana Tanjung, NIM 180907017 dari Ilmu Administrasi Bisnis 2018 kelas A Universitas Sumatera Utara. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tengku Khairatulnisa, NIM 180907015 dari Ilmu Administrasi Bisnis 2018 kelas A Universitas Sumatera Utara. Nah, dari rekan-rekan sekalian, siapa sih yang tidak kenal dengan nama BlackBerry? Ya, BlackBerry. Perusahaan yang berasal dari Kanada ini dan dulu pernah menjadi dambaan dari setiap pengguna smartphone pada masanya. 2010, di mana pada tahun ini BlackBerry mendapatkan kejayaannya dan bisa menyingkirkan merek Nokia pada masa itu. Jadi gimana sih ceritanya kok bisa si BlackBerry ini jatuh? Jadi gini, BlackBerry ini awalnya merupakan salah satu sub-brand dari perusahaan asal Kanada yang bernama Research in Motion atau disingkat dengan RIM, yang terbentuk pada 1984. Nah, tepatnya pada tahun 1994, di tanggal 19 Januari, perusahaan RIM ini sendiri untuk pertama kalinya memproduksi sebuah brand yang bernama BlackBerry. Nah, awal mula memproduksi brand label BlackBerry ini, perusahaan RIM ini sendiri tidak langsung mengeluarkan label BlackBerry dengan tipe HP apalagi smartphone, di mana pada awalnya perusahaan ini memproduksi dengan label BlackBerry 850 yang merupakan pager. Pager ini sendiri merupakan alat yang lagi nge-boomingnya pada masa itu, di mana pager ini bisa menerima pesan tanpa bisa mengirim balik. Nah, maka dari itu si perusahaan RIM ini mengeluarkan BlackBerry 850-nya dengan inovasi si pager, dengan isi alatnya itu bisa menerima pesan dan bisa mengirim balik. Jadi siapa sih yang tidak tertarik untuk membeli produksi pertama dari BlackBerry ini? Selain itu, BlackBerry terus berinovasi hingga pada tahun 2003 perusahaan RIM ini sendiri meluncurkan BlackBerry dengan jenis 6210. Dan tentu saja inovasi terbaru dari BlackBerry ini sungguh sangat antusias disambut oleh masyarakat pada waktu itu. Betapa antusiasnya masyarakat pada waktu itu, karena BlackBerry jenis 6210 ini merupakan smartphone yang memiliki koneksi internet tercepat pada waktu itu. Karena pengguna smartphone yang ada di dunia hampir 70% mereka memakai brand dari BlackBerry ini. Nah, mulai dari sinilah bisa dikatakan awal mula berjayanya BlackBerry. Dari sinilah juga puncaknya, gimana brand ini bisa berada di puncak yang teratas. Kesuksesan yang diraih BlackBerry dengan angka penjualan yang tinggi membuatnya berada di atas angin dan ini menyebabkan BlackBerry tidak mau bekerja sama dengan perusahaan lain. Karena kesombongannya, BlackBerry merasa perusahaannya akan berjalan lancar. Oke guys, akhirnya BlackBerry mengalami keterpurukan. Bisa kita lihat di data di sini. Pangsa pasar BlackBerry memang kian menurun pada tahun 2011 lalu. BlackBerry masih memiliki pangsa pasar sebesar 43% di Indonesia. Inovasi yang dihadirkan BlackBerry ini sendiri dianggap begitu saja tidak ada perkembangannya. BlackBerry ini mengalami kelengahan dalam berinovasi
sehingga memberikan banyak celah untuk produk baru yang muncul dari sebuah brand di bulan September tahun 2007 yang lalu, yaitu iPhone. BlackBerry saat itu masih sangat begitu yakin karena dua tahun setelah itu, atau bisa dikatakan di tahun 2009, produk mereka masih sangat laris dipasarkan. Karena di Amerika sendiri BlackBerry berhasil menguasai 44 pasang pasar. Sayangnya, tingkat kepercayaan diri mereka terlalu besar sehingga pada akhirnya pada tahun 2010 popularitas dari BlackBerry sendiri terjun bebas atau terjatuh hingga 25%. Di saat yang bersamaan, iPhone mengeluarkan produk terbarunya, yaitu iPad. Saat itu juga perusahaan BlackBerry mulai sadar akan posisinya yang terancam. Nah, di sini RIM adalah pemilik dari BlackBerry sendiri mengambil tindakan. Saking takutnya, si RIM ini berani ngambil tindakan, yaitu berani merogoh kocek sebesar 200 juta US dollar untuk menghadirkan QNX software system. Software tersebut akan menjadi perangkat lunak yang menjalankan tablet mereka, yaitu BlackBerry Playbook. Sayangnya, langkah RIM sudah terlambat. Apple sudah terlanjur memikat dengan ketekunannya dengan menghadirkan produk inovasi terbaru. Dan BlackBerry di tahun berikutnya harus mengalami kerugian yang terus menerus dan mengakibatkan meredupnya BlackBerry di pasaran, hingga pada akhirnya BlackBerry hanya menjadi sebagian kecil bila kita bicara tentang smartphone hari ini. Nah, maka dari itu, marilah sama-sama kita petik pelajaran dari pengalaman tersingkirnya BlackBerry karena kelengahannya sendiri. Karena sebuah inovasi akan menunjukkan sebuah perkembangan, maka teruslah berinovasi agar kamu tetap terus berkembang. Nah, mungkin sampai di sini aja penjelasan kami tentang perusahaan BlackBerry. Semoga teman-teman yang menonton ini dapat memahaminya. Ya.